Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas topik yang sedang naik di kalangan pegiat petani organik, yakni biosaka. Kemarin ada yang sempat berkomentar di kanal YouTube Lombok Organik untuk membahas biosaka ini, tapi waktu itu saya belum tertarik karena saya mengira biosaka ini adalah salah satu jenis produk POC atau produk pupuk hayati. Tapi tadi setelah saya coba googling, ternyata biosaka bukan POC atau bukan pupuk hayati, tetapi biosaka adalah senyawa kimia yang coba diekstrak dari beberapa jenis tanaman. Senyawa kimia ini nanti setelah diaplikasikan ke tanaman diharapkan bisa merangsang tanaman untuk bermetabolit sekunder. Mungkin perlu saya jelaskan atau bagi Anda yang belum mengetahui bahwa tanaman bisa menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer ini biasanya berupa karbohidrat, gula, protein, atau beberapa jenis senyawa dan unsur yang bermanfaat gizi bagi manusia. Selain metabolit primer, tanaman juga menghasilkan metabolit sekunder. Senyawa hasil metabolit sekunder ini biasa digunakan tanaman untuk bertahan dari serangan serangga hama atau mikroorganisme lainnya, termasuk juga dari cekaman biotik. Jadi, senyawa metabolit sekunder ini biasanya bersifat racun bagi serangga hama. Saya contohkan misalkan pada pohon mimba. Pohon mimba ini menghasilkan metabolit sekunder berupa senyawa azadirachtin. Kemarin kita sudah sempat membahas bagaimana teknik ekstraksi senyawa azadirachtin ini. Senyawa azadirachtin hasil metabolit sekunder dari daun mimba ini, dia bersifat racun fatal bagi serangga hama. Jadi dengan adanya senyawa ini, serangga tidak akan memakan daun dan atau bagian tanaman lain dari pohon mimba tersebut. Kita kembali ke biosaka. Jika boleh saya mengatakan setelah saya pelajari tadi, biosaka ini adalah ilmu lama yang diberikan istilah baru, biosaka. Jadi dulu saya pernah membahas tentang cara menginduksi ketahanan tanaman cabai dari virus Gemini atau virus kuning. Dulu kita menggunakan, mungkin saya tidak pernah bahas di kanal YouTube Lombok Organik, akan tapi saya pernah tulis di website lombokorganik.id. Di sana kita menggunakan daun bayam duri dan daun bunga pukul 9. Kita ekstrak dengan cara di blender atau dimasak. Ini berdasarkan jurnal yang saya baca. Jadi hasil ekstraksi daun bayam duri ini kita aplikasikan kepada bibit cabai selama pembibitan atau setelah pindah tanam kita aplikasikan. Ternyata ekstrak daun bayam duri ini mengandung senyawa yang bisa menginduksi ketahanan dari tanaman cabai ini dari serangan virus Gemini. Mungkin Anda perlu mencari istilah di internet elisitor. Ini beberapa jenis tanaman yang memiliki senyawa kimia yang mampu merangsang tanaman untuk menghasilkan metabolit sekunder. Dan ini sama dengan biosaka. Ini istilah baru disebut biosaka. Jadi biosaka ini juga menggunakan beberapa jenis tanaman elisitor, tanaman yang memiliki senyawa kimia yang ketika nanti diaplikasikan, ekstraknya diaplikasikan ke tanaman pertanian, maka tanaman pertanian itu kemungkinan memiliki atau bisa memproduksi senyawa metabolit sekunder untuk bertahan, dan tentunya setelah memiliki ketahanan yang bagus, tentu pertumbuhannya juga akan maksimal. Yang menjadi catatan saya dari biosaka ini adalah teknik ekstraksinya. Ini yang menarik. Karena tadi sempat saya menonton video di mana formulatornya sendiri yang menjelaskan teknik ekstraksinya dengan cara diremas-remas. Jadi bahan organik, bahan elisitor ini direndam kemudian diremas selama 10-30 menit. Baru kemudian cairan hasil remasannya tersebut diaplikasikan ke tanaman. Di sana dikatakan juga bahannya tidak boleh di blender. Saya tidak tahu alasannya. Mungkin ini karena formulatornya juga sudah melakukan penelitian lebih jauh tentang ini. Tapi menurut saya pribadi,
saya juga belum mengetahui sebenarnya jenis senyawa apa dari bahan-bahan elisitor ini. Jika kita sudah mengetahui senyawanya, tentu mudah sekali kita pelajari tentang senyawanya, apakah senyawanya rusak di blender, apakah senyawanya rusak dijemur, rusak dimasak. Dengan mengetahui tersebut tentu kita bisa mengetahui jenis perlakuan terbaik apa untuk mengekstrak senyawa kimia tersebut. Dan menurut saya sebenarnya dengan teknik ekstraksi seperti pada JLF, saya rasa tidak akan merusak senyawa elisitor ini atau senyawa biosaka ini, maupun dengan cara di blender dan dimasak. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tadi saya sebutkan pernah saya baca jurnal tentang ekstraksi senyawa kimia dari daun bayam duri dan daun bunga pukul 9. Di sana digunakan teknik blender dan dimasak, dan senyawa kimia untuk menginduksi ketahanan tanaman cabenya tidak rusak, seperti itu. Jadi ketika Anda membuat JLF, secara otomatis dia juga bisa berfungsi seperti biosaka. Tapi mungkin bedanya jika Anda membuat biosaka tidak butuh waktu yang lama, cukup waktu 10-30 menit mungkin Anda sudah bisa aplikasikannya langsung ke tanaman. Sementara kalau JLF perendamannya butuh waktu 1-3 bulan. Dan tapi kelebihan dari JLF adalah selain senyawa kimia elisitornya atau biosakanya, kita juga menghasilkan larutan yang mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Oke, demikian tadi pembahasan terkait tentang biosaka dan JLF. Kita juga bahas tadi tentang elisitor. Lebih jauh tentang elisitor nanti bisa Anda googling sendiri. Dan untuk membuat JLF yang memiliki fungsi seperti biosaka, tentu Anda perlu memilih bahan-bahannya, bahan-bahan elisitor tersebut. Kalau tidak salah, yang saya ingat ada bayam duri, kemudian ada ilalang, daun salam, daun sirsak, daun alpukat, dan berbagai jenis tanaman lain. Sebenarnya kalau kita kalau dilakukan penelitian lebih lanjut, hampir semua tanaman memiliki senyawa elisitor ini. Oke, demikian. Kembali, semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.